Selamat siang Ibu dan teman-teman, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil desain skripsi yang berjudul Analisis Dampak Rasio Keuangan terhadap Laporan Keuangan Bank Sentral Asia. Anggota kelompoknya terdiri dari Vicky Charles-Sabinus, Vivi Gracia Manuela, dan Novianto Saptabong. Pada slide kedua mengenai latar belakang penelitian. Dampak yang ditimbulkan dari Coronavirus Disease 2019 atau lebih akrab disebut dengan COVID-19, walau sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, adalah buruk. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk memulihkan sektor perekonomian dan keuangan negara dengan cara mengajak masyarakat untuk beramai-ramai berinvestasi ke pasar modal. Maka dari itu, terdapat beberapa orang yang mulai menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk dijadikan sebagai tolak ukur apakah suatu perusahaan layak diinvestasi atau tidak. Pada slide ketiga, laporan keuangan dianggap sebagai resume yang dapat dibaca dan diteliti para investor agar mereka dapat mengetahui gambaran kasar dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, tim penulis yakin bahwa terdapat hubungan dan pengaruh analis antara rasio keuangan dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan dalam desain skripsi ini sebagai berikut: gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Dapat dilihat pada slide 4, terdapat tabel 1.1, kesalahan. Ada 5 permasalahan yang kami bahas, yaitu apakah gross profit margin memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia. Yang kedua, apakah operating profit margin memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia. Yang ketiga, apakah net profit margin memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia. Yang keempat, apakah return on asset memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia. Yang kelima, apakah return on asset and equity memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia. Pada slide ke-6 mengenai pembatasan masalah. Tim penulis membatasi penulisan masalah dalam penelitian ini hanya memilih 5 rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia dan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Slide ke-7 mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gross profit margin terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia, untuk mengetahui pengaruh operating profit margin terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia, untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia. Pada slide ke-8, manfaat penelitian. Bagi tim peneliti, penelitian ini memberi manfaat bagi tim peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah pernah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan tim peneliti. Pada slide ke-9 mengenai manfaat penelitian bagi pembaca. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap laporan keuangan Bank Sentral Asia yang dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan penelitian terdahulu dan menarik minat pembaca untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih. Berikutnya akan saya lanjutkan penjelasan untuk kerangka pemikiran kelompok kami. Dalam menilai prospek suatu perusahaan, pertama-tama seorang individu ataupun kelompok biasanya melihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan para pengguna laporan keuangan ini mempercayai bahwa laporan keuangan dari suatu perusahaan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut baik atau tidak. Pernyataan tersebut dapat didukung oleh kutipan yang ada di slide saat ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Namun seringkali penggunaan laporan keuangan perusahaan tersebut memerlukan pemahaman yang lebih agar seorang individu ataupun kelompok dapat memahami makna sesungguhnya dari angka-angka yang tertera pada laporan keuangan tersebut. Untuk itu dapat dilakukan analisa laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah disebutkan sebelumnya. Lanjut ke slide berikutnya. Dalam hal ini kami cenderung menggunakan rasio profitabilitas. Hal ini dikarenakan rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berat. Lalu sasaran untuk tiap perusahaan tentunya adalah untuk memperoleh laba sebanyak mungkin bagi perusahaannya. Efisiensi penciptaan laba dapat dilihat dari rasio ROE-nya. Di sini dikatakan menurut Samrin bahwa peningkatan atau penurunan ROE dapat diakibatkan oleh peningkatan atau penurunan dari ROA. Sedangkan peningkatan atau penurunan ROA diakibatkan oleh peningkatan atau penurunan profit margin. Lanjut ke slide berikutnya. Dan di sini menurut Darmawi dikatakan bahwa meningkatkan profit margin dapat dicapai dengan meningkatkan laba neto. Hal ini berarti bahwa rasio ROE dan ROA sebelumnya yang dipengaruhi oleh profit margin
juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh laba neto, karena untuk meningkatkan profit margin diperlukan untuk meningkatkan laba neto. Dan Margareta mengatakan bahwa rasio net profit margin digunakan untuk mengukur laba atas setiap penjualan dalam rupiah. Hal ini berarti rasio net profit margin juga berpengaruh terhadap laba neto untuk sebuah perusahaan. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita dapat melihat pengertian margin laba kotor atau gross profit margin menurut Atkinson dan kawan-kawan. Lanjut ke slide berikutnya. Dan pada slide ini kita dapat lihat pengertian menurut Atkinson mengenai margin laba operasi atau operating profit margin. Jika diperhatikan dengan seksama, kita dapat mengetahui bahwa kedua rasio ini, gross profit margin dan operating profit margin, memiliki hubungan langsung terhadap laba kotor yang dihasilkan perusahaan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena jika dilihat dengan baik-baik pada kedua pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa residual margin untuk kedua rasio ini digunakan untuk membayar pajak dan bunga. Hal ini berarti bahwa residual tersebut yang dimaksud adalah laba kotor karena laba tersebut belum dipakai untuk membayar bunga dan pajak. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini dapat dilihat gambar 1.1 yang merupakan model penelitian kami. Lanjut ke slide berikutnya. Dan hipotesis kami yang menyatakan bahwa kelima rasio yang kami sebutkan sebelumnya, gross profit margin, operating profit margin, return on asset, dan return on equity, semuanya berpengaruh positif terhadap laporan keuangan Bank BCA. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Novianto Saptabong. Pada bagian H yaitu metode penelitian. Bentuk penelitiannya adalah penelitian asosiatif dan memakai 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Selanjutnya, definisi operasional variabel dan pengukuran. Definisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau memspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Selanjutnya, variabel independen. Yang pertama, gross profit margin, yaitu rumusnya penjualan dikurang beban pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Yang kedua, operating profit margin, yaitu laba usaha dibagi penjualan. Yang ketiga, net profit margin, yaitu laba bersih setelah pajak atau EAT dibagi penjualan bersih. Yang keempat, return on asset, yaitu laba setelah pajak tapi sebelum bunga dibagi total aset rata-rata. Selanjutnya, terakhir, return on equity, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, variable dependent, yaitu laporan keuangan. Setelah itu, metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian datanya menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan, dan data diperoleh dari www.bca.co.id. Selanjutnya, populasinya yaitu laporan keuangan PT Bank Sentral Asia ke TBK. Sampelnya berasal dari laporan keuangan PT Bank Sentral Asia TBK dari tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, teknik analisa datanya. Data diolah menggunakan alat bantu program Microsoft Excel 2016. Analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.